Welcome to Bliss Radio. Happiness is yours. Everyone, this is Common Redaction. Shining you, shining halo. Halo Frenzy, bagaimana kabar kalian? Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua yang mendengarkan hari ini. Saya Monica Tenu, hari ini saya mau cerita nih buat teman-teman tentang sejarah Danau Tapala. Pada tahun 1780 di Pulau Seram bagian barat, Kecamatan Taniwal Timur, di tengah-tengah Gunung Topilei dan Gunung Elana, terdapat satu kampung dengan nama Kampung Patundulau, yang berarti batu miring ke laut. Pada saat itu, jumlah masyarakat di Kampung Patundulau mencapai 3.000 jiwa, dengan 3 orang kapitan, yaitu Kapitan Kanamete dari Matapuli, Kapitan Lesia dari Rumah Herang, dan Kapitan Soile dari Latu Kasalahuwe. Pekerjaan masyarakat Patundulau adalah berburu dan bertani. Selain itu, mereka juga terkenal dalam berperang. Tiada hari tanpa peperangan. Mereka selalu menciptakan perang antar kampung, baik kampung pegunungan maupun kampung pesisir pantai, untuk merebut batas-batas wilayah kekuasaan. Masyarakat Kampung Patundulau juga memiliki harta mereka yang terbesar, yaitu emas. Pada tahun 1783, seluruh kaum laki-laki yang ikut berperang akan pergi ke Maluku Utara dan melawan orang Galela. Sedangkan yang tinggal hanya orang-orang tua yang sudah lanjut usia, perempuan, dan anak-anak. Di hari yang sama, ada 2 orang kapitan kakak beradik yang berasal dari Kampung Hulung datang ke Kampung Patundulau. Kedua kapitan ini berasal dari mata rumah panah. Mereka berdua baru saja pulang berperang. Karena merasa lelah dan lapar, mereka datang untuk beristirahat di Kampung Patundulau. Tibalah mereka berdua di sebuah rumah yang dihuni oleh seorang nenek dan kedua cucunya. Nenek tersebut adalah istri dari seorang kapitan yang sebelumnya pernah berkuasa di Kampung Patundulau. Sang nenek dengan senang hati menyambut mereka berdua. Namun, karena tidak ada makanan, nenek hanya bisa memberi mereka minum. Ketika sedang beristirahat, kedua kapitan hulung ini melihat 2 ekor ayam putih milik sang nenek yang berjalan di depan mereka. Dengan tidak ragu, kedua kapitan ini kemudian meminta izin dari sang nenek untuk memburu salah satu ayam tersebut untuk dimakan. Atas persetujuan sang nenek, mereka pun mulai bergerak untuk memanah ayam putih tersebut. Di saat yang sama, ada 3 orang kapitan dari Kampung Rumahwei yang diam-diam masuk ke dalam Kampung Patundulau untuk mencuri harta mereka, yaitu emas. Ketika hendak memanah ayam putih, kedua kapitan hulung ini melihat anak panah emas di atas tungku dapur sang nenek. Sang kakak pun dengan segera mengambil anak panah emas itu dan memanah ayam putih. Saat mereka memanah ayam putih menggunakan anak panah emas tersebut, ternyata tidak mengenai sasaran dan jatuh tertancap ke tanah. Anak panah emas yang tertancap ke tanah itu kemudian dicabut. Namun tidak disangka, tiba-tiba air yang sangat deras keluar dari dalam tanah. Karena ketakutan, kedua kapitan dari hulung ini meninggalkan Kampung Patundulau dan berlari ke arah timur. Sementara sang nenek yang sedang duduk memakan pinang, terkejut dan panik melihat air yang keluar dari dalam tanah. Ia pun mencoba menutupi lubang air itu dengan kulit pinang dan tempurung kelapa, namun tidak berhasil, sebab air yang keluar semakin banyak. Karena ketakutan, sang nenek membawa kedua cucu dan 2 ekor ayam putih miliknya berlari meninggalkan kampung ke arah selatan. Bahkan, sang nenek tidak sempat memberitahukan keadaan yang terjadi kepada masyarakat Kampung Patundulau. Kedua kapitan dari hulung yang berlari ke arah timur bertemu dengan ketiga kapitan dari Kampung Rumahwei yang telah berhasil mencuri emas milik Kampung Patundulau. Karena aliran air yang terus keluar, kelima kapitan ini berlari meninggalkan Kampung Patundulau ke arah timur. Emas yang dicuri oleh ketiga kapitan Rumahwei terus berjatuhan. Aliran air yang meluap itu terus mengalir mengikuti emas yang berjatuhan, seakan-akan marah karena harta mereka telah dicuri. Menyadari hal tersebut, ketiga kapitan Rumahwei ini membuang emas yang sudah mereka curi di sebuah tanjung karena ketakutan. Mereka pun terkejut
karena aliran air tersebut berhenti mengalir mengikuti mereka. Tempat tersebut kemudian dinamakan Anatapala, karena emas-emas yang dibuang menyebabkan air menjadi warna kuning seperti emas. Kedua kapitan hulung yang berlari ke arah timur menuju pantai dihantam oleh aliran air yang mengikuti mereka, dan tidak pernah ditemukan keberadaan mereka. Tempat tersebut kemudian dinamakan kaki air Tapala. Air yang deras terus keluar, sehingga kampung Patundulau tenggelam dan tidak kelihatan. Semua masyarakat di kampung saat itu tidak dapat menyelamatkan diri dan tenggelam. Warga kampung Patundulau yang tenggelam berubah menjadi buaya, ular, dan babi. Bahkan, pohon-pohon pisang yang tenggelam berubah menjadi pohon sagu. Sementara itu, nenek dan kedua cucunya yang berlari membawa 2 ekor ayam putih sampai di gunung arah selatan kampung Patundulau. Mereka pun bersandar pada sebuah batu dan melihat ke arah kampung Patundulau yang sudah tenggelam. Nenek dan kedua cucunya menangis meratapi kampung yang sudah tenggelam. Hingga akhirnya tubuh mereka mulai mengeras dan berubah menjadi batu. Batu tersebut kemudian dinamakan Batu Manangis. Batu Manangis jika disentuh oleh manusia akan mengeluarkan air mata. Beberapa minggu berselang setelah kampung Patundulau tenggelam, para kaum lelaki yang pergi berperang di Maluku Utara akhirnya kembali. Betapa terkejutnya mereka melihat kampung Patundulau sudah tenggelam dan menjadi sebuah danau yang besar. Danau tersebut kemudian dinamakan Danau Tapala. Mereka pun menangis melihat kampung mereka yang sudah tenggelam. Dan dengan bersedih hati yang mendalam, mereka pergi meninggalkan kampung Patundulau dan terbagi ke beberapa kampung dan berjanji suatu saat nanti akan kembali untuk membangun kampung Patundulau yang baru. Tahun-tahun pun berganti. Para kaum lelaki yang telah hidup berpencar kembali membawa istri dan anak-anak mereka dan mulai membangun kampung Patundulau yang baru di sebelah barat kampung Patundulau yang sudah tenggelam itu. Tempat ini pun disebut Tanjung Uli. Lama-kelamaan, jumlah mereka semakin bertambah. Namun, karena pergolakan dari tentara Belanda, masyarakat Patundulau kembali berpindah tempat ke arah utara kampung Patundulau yang sudah tenggelam. Pada tahun 1942, kampung Patundulau kembali berpindah tempat ke bagian selatan kampung Patundulau yang tenggelam itu karena kedatangan tentara Jepang. Mereka pun turun ke pesisir pantai tetapi diserang oleh tentara RMS. Tempat ini kemudian dinamakan Kali Hau. Sungguh pilu kisah hidup masyarakat kampung Patundulau yang harus berpindah tempat karena kampung mereka yang tenggelam hingga diserang oleh tentara-tentara yang sedang berperang. Masyarakat kampung Patundulau akhirnya memutuskan untuk berpindah tempat sekali lagi dan menggantikan nama kampung mereka menjadi nama Hatunuru yang berarti batu yang di ujung. Pada saat itu, masih belum ada kampung lain yang menetap bersama mereka, sehingga kampung Hatunuru yang pertama kali menduduki daerah pesisir pantai tersebut. Selain bercocok tanam dan berburu, mata pencaharian masyarakat kampung Hatunuru yang sangat mendukung ekonomi mereka berasal dari Danau Tapala, karena dipenuhi dengan hasil yang berkepanjangan. Hasil utama yang terdapat di sekitar Danau Tapala adalah pohon sagu. Pohon sagu dapat diproses menjadi papeda. Di Danau Tapala terdapat berbagai macam jenis ikan tawar, seperti ikan mas, ikan nila, ikan mujair, dan juga belut atau morea. Di sebelah barat Danau Tapala terdapat pohon kayu putih yang daunnya sangat harum dan dapat diolah menjadi minyak kayu putih. Ada satu pantangan untuk semua orang yang ingin berkunjung ke Danau Tapala, yaitu tidak boleh menggunakan perhiasan emas ketika berkunjung. Karena jika menggunakan perhiasan emas, maka kemungkinan besar dia tidak akan pernah kembali dari Danau Tapala untuk selama-lamanya. Bahkan, orang dari kampung Rumah Wei tidak bisa berkunjung ke Danau Tapala, karena saat berkunjung ke danau akan terjadi angin kencang dan gelombang dari dalam danau. Oke Frenzy, itu dia tadi cerita tentang sejarah Danau Tapala. Bagaimana? Menarik bukan? Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya Monica Tenu pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye! Buka pintu
pertama.